Halo guru kebanggaan Indonesia, selamat datang pada pelatihan menguasai teknik berpikir kritis bagi pendidik. Di video ini kita akan membahas mengenai definisi refleksi dalam pengajaran dan model-model berpikir reflektif. Apakah Anda pernah melakukan hal seperti ilustrasi yang Anda saksikan barusan? Bertanya kepada diri sendiri mengenai apakah yang telah Anda lakukan sudah benar? Ya, jika Anda pernah melakukan hal tersebut, berarti saat itu Anda sedang melakukan refleksi diri. Refleksi diri adalah aktivitas yang sangat penting bagi setiap pendidik dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kebiasaan berefleksi juga merupakan persiapan dalam penerapan berpikir kritis pada aktivitas pembelajaran maupun praktik pada kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda refleksi seperti apa yang dimaksud? Menurut Bottomley dan kawan-kawan, refleksi adalah analisis kritis dari suatu situasi atau peristiwa dengan fokus pada pengalaman, persepsi, perilaku, dan proses pemikiran Anda sendiri. Ini adalah cara untuk memahami pengalaman Anda dan menghubungkannya dengan studi dan pengembangan profesional Anda yang lebih luas. Sedangkan pengajaran reflektif berarti mengamati apa yang Anda lakukan di kelas, memikirkan mengapa Anda melakukannya, dan memikirkan apakah apa yang Anda lakukan itu berhasil. Kemampuan berefleksi merupakan kemampuan yang dapat membuat Anda menjadi seorang guru yang berkualitas, yaitu kemampuan dalam merefleksikan mengapa, apa, dan bagaimana melakukan sesuatu, serta untuk beradaptasi dan mengembangkan praktik dalam pembelajaran seumur hidup. Refleksi adalah kunci keberhasilan pembelajaran bagi guru dan bagi peserta didik. Kemampuan berpikir reflektif itu bagaikan Anda memeriksa bayangan diri Anda di cermin dan mengecek apakah ada yang keliru. Namun, yang Anda periksa adalah praktik mengajar dan belajar Anda sebagai guru. Apakah ada yang bisa diperbaiki? Nah, itulah inti dari berpikir kritis. Menurut Anda, apakah sebagai guru Anda memiliki kebiasaan berefleksi? Dalam arti mengecek, merenungkan, dan menganalisis praktik mengajar Anda? Ataukah Anda tipe guru yang tidak berefleksi? Kedua pertanyaan tersebut dapat Anda jawab dalam hati sanubari Anda. Dan mungkin tanpa Anda sadari, dengan menjawab pertanyaan tersebut, Anda sedang berefleksi terhadap apa yang telah Anda lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana untuk menjadi reflektif. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Terdapat 3 model berpikir reflektif dalam dunia pendidikan, yaitu 1. 4 lensa refleksi dari Broomfield. 2. Model refleksi terstruktur dari John. 3. Reflection in action atau refleksi saat kejadian, dan reflection on action atau refleksi setelah kejadian dari Sean. Mari kita pelajari satu persatu ketiga model ini. Pada 4 model lensa refleksi seorang guru, refleksi dapat berasal dari pengalaman pribadi, melihat dari mata murid, masukan dari rekan pengajar, dan penelitian akademis. Berikut ini adalah refleksi atas pengalaman pribadi. Refleksi berdasarkan melihat dari mata murid.
refleksi berdasarkan masukan dari rekan pengajar. Dan terakhir, refleksi berdasarkan penelitian akademis. Nah, dari 4 sumber refleksi, manakah yang pernah Anda lakukan? Model refleksi yang kedua adalah model refleksi terstruktur. Pada model ini, terdaftar 5 pertanyaan dasar yang perlu ditanyakan oleh guru ketika menjumpai suatu kejadian di sekolah, yaitu pertanyaan berdasarkan 1. Deskripsi dari pengalaman, 2. Refleksi, 3. Faktor-faktor yang memengaruhi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Proses belajar. Dan model ketiga adalah model reflection in action dan reflection on action. Ada 2 tipe refleksi yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Pertama adalah reflection in action atau refleksi saat kejadian berlangsung, yaitu berefleksi ketika sedang melakukan praktik mengajar. Di antaranya, mengamati dan memonitor diri sendiri ketika sedang mengajar, menanyakan apa yang bisa saya perbaiki lain kali, serta menuliskan hasil refleksi begitu selesai mengajar. Dan berikut adalah contoh pertanyaan yang mungkin muncul pada refleksi saat kejadian berlangsung. Dan kedua adalah reflection on action atau refleksi setelah kejadian berlangsung, yaitu refleksi sesudah mengajar. Di antaranya, berefleksi ulang pada apa yang sudah terjadi di kelas, mengapa terjadi demikian, apa yang bisa diperbaiki, kemudian membaca teori-teori mengajar, dan berefleksi mengenai apa yang bisa diperbaiki berdasarkan teori tersebut, dan apa yang bisa ditingkatkan dalam praktik mengajar berikutnya. Dan berikut ini adalah contoh formulir refleksi yang dapat Anda buat. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari tadi, dengan melakukan proses refleksi yang berkelanjutan, guru akan menjadi semakin kritis menganalisis lingkungannya. Proses refleksi ini juga mendorong peningkatan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Anda perlu terus melakukan proses refleksi ini dalam praktik mengajar Anda. Lalu, manakah dari model-model berpikir reflektif yang diuraikan dalam video ini yang menurut Anda bisa membantu Anda menjadi guru yang kritis? Dan mengapa? Nah, demikianlah pembahasan mengenai menguasai teknik berpikir kritis bagi pendidik. Salam luar biasa dan terima kasih.